Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang eh, transaksi di Gotoh. Ya, sebagaimana kita ketahui, sejak locknya dibuka per 30 November 2022, pemegang saham lama yang waktu IPO dibilang nggak boleh jualan dulu selama 8 bulan, itu berakhirnya per 30 November. Nah, menjelang 30 dan setelah tanggal 30, saham Gotoh terus mengalami ARB. Ya, namanya saham, ya kalau nggak arah, ya ARB kan. Itu bukan hal yang aneh sih. Itu memang bagian dari resiko investasi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah, kok ada ya yang mau transaksi di pasar nego hanya Rp2? Nah, ini yang mungkin mau saya bahas. Kok ada ya orang mau jual Rp2? Padahal kan kalau kalau walaupun harganya sekarang mungkin di 100 atau seratusan, jual di 50 kan juga masih untung. Kenapa Rp2? Apakah sedesperate itu orang mau jual sahamnya dan apakah dia tidak rugi? Nah, lebih lengkapnya sebagai berikut. Kalau kita baca ya prospektus daripada IPO perusahaan teknologi, itu saya perhatikan mereka punya skema itu agak berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Perusahaan pada umumnya cuma dua atau tiga skenario. Skenario yang pertama yaitu sebelum IPO, sesudah IPO. Skenario kedua sebelum IPO, sesudah IPO, plus program kepemilikan saham. Kalau Gotoh ini sampai empat ya. Eh, Kepemilikan saham itu juga tidak umum Bapak Ibu. Tidak semua perusahaan itu dia punya program yang serupa. Empat skenario Gotoh sebagai berikutnya. Jadi yang sebelum IPO saya nggak bahas karena yaitu kan sebelum IPO. Sesudah IPO, kita bisa lihat dia punya pemegang saham yang punya multiple voting shares, ya itu cuma 6%, tapi hak suaranya 58%. Kalau yang ini 93%, hak suaranya 41%. Nah, kalau yang 93% ini locknya 8 bulan. Kalau yang ini locknya kalau saya nggak salah itu 3 atau berapa tahun. Jadi locknya lebih lama, Bapak Ibu, yang punya multiple voting shares. Nah, yang ini ya berarti ya, yang seri B ya. Jadi seri B ini locknya itu lebih lebih lama karena dia punya hak suara lebih banyak gitu. Uh, jadi biasanya orang akan menyusun sebelum sebelum dan sesudah IPO. Biasanya perbedaannya adalah di masyarakat. Jadi kalau dengan asumsi sahamnya terjual semua, maka masyarakat akan punya 46 miliar lembar saham dengan bobot 3,94%, hak suaranya cuma 1,76. Nah, kemudian di sini ada saham treasury. Kok bisa ada saham treasury, Pak? Belum IPO sudah ada saham treasury. Karena pada saat IPO Goto, mereka membuat green shoe options. Ya, green shoe options itu gampangnya mekanisme untuk menjaga harga saham. Misalnya dia IPO di harga 338, dapat dana 100. Dari 100 itu dia akan allocate misalnya 10 atau 8 atau 5, ya terserah dia, untuk membeli sahamnya di secondary market apabila harga sahamnya jatuh di bawah harga IPO misalnya. Jadi ini adalah mekanisme untuk menjaga harga saham. Tapi kan ya saya IPO 100, yang saya pakai untuk buyback itu ya cuma 10. Jadi ada batasnya juga. Nah, dalam konteks Goto, mereka mengalokasikan 4 miliar lembar. Jadi kalau 4 dari sama 46, ya kurang lebih 8% lah. Jadi kalau dananya sudah habis, ya sudah apa boleh buat gitu. Nah, ini skenario yang umumnya ada. Nah, di sini ada lagi skenario share ownership program. Ini jarang ada, Bapak Ibu. Baru populer itu sejak ada perusahaan teknologi gitu ya. Karena kalau di luar negeri ya, pada saat perusahaan startup baru berdiri, kan perusahaan tidak punya uang cash yang cukup untuk bayar gaji karyawan. Sementara dia mau carinya talent-talent yang bagus. Apa yang dilakukan? Saya kasih kamu stock options. Jadi nanti kalau perusahaan IPO, kamu boleh eh, apa namanya ikut ya dengan harga yang jauh lebih murah seperti itu. Nah, atau ikut dengan satu ketentuan harga lah. Jadi itu share ownership program. Nah, jadi perusahaan itu bayar karyawan bukan dengan uang, tapi dengan saham. Tapi bukan dengan cara menjual saham punya dia, dengan cara menerbitkan saham baru. Nah, kalau kita lihat skenario-nya, ada masyarakat, ada program kepemilikan saham, 168 miliar lembar
Bahkan jumlah lembarnya lebih banyak daripada jumlah lembar yang dia IPO. Nah, gila ya. Tapi ya memang begitu. Jadi untuk membayar karyawan, konsultan, partner, dan lain-lain sesuai ketentuan, itu penerbitan sahamnya bisa sampai 168 miliar lembar dolar. 168 miliar lembar saham gitu. Bobotnya 12% atau hak suaranya sekitar 6% kurang. Nah, ini skenario yang kedua, ketiga lah ya, yang biasanya cuma terdapat pada perusahaan teknologi. Nah, pelaksanaan daripada ini tidak dalam setahun sekaligus, bisa 10 tahun. Jadi dia bisa secara perlahan menerbitkan saham-saham sampai dengan 168 miliar lembar. Nah, kemudian waktu itu dia juga punya rencana untuk listing di luar negeri. Ya, jadi dia sudah memasukkan penawaran internasional 118 miliar lembar saham. Kira-kira 2,5 kali daripada yang di Indonesia. Nah, jadi kalau kemarin ya, misalnya harga sahamnya naik terus, kondisi marketnya bagus, bisa saja sekarang Gotoh sudah listing di Nasdaq. Atau tahun depan listing di Nasdaq. Tapi kalau lihat pasar saham kayak sekarang, kelihatannya peluangnya cukup kecil ya. Karena di luar negeri juga setengah mati gitu. Nah, tapi kalau misalnya jadi, dia akan menerbitkan lagi 118 miliar lembar saham. Nah, ini adalah 4 skenario si Gotoh. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah transaksi nego Rp2 itu bagian daripada salah satu daripada skenario di atas? Menurut saya tidak. Dan belakangan saya juga sudah dapat beberapa konfirmasi, memang bukan. Karena kalau lakukan salah satu dari mekanisme di atas, itu seperti IPO atau penerbitan saham baru. Kamu setor uang, uangnya masuk ke company, bukan melalui transaksi negosiasi. Ya. Nah, jadi bisa dipastikan itu bukan pelaksanaan daripada program yang di atas. Jadi apa? Nah, kalau kita lihat ya, pada saat IPO ya, Bapak Ibu, lembar sahamnya kan 1184. Jadi kenapa saya katakan tidak gitu ya? Di sini 1184. Jadi kalau dia IPO 46 miliar, Green Shoe 4 miliar, itu lembar sahamnya adalah 1 triliun 184 miliar lembar saham. Nah, saya ambil data itu, lembar sahamnya masih sama, 1184. Jadi tidak ada penambahan saham baru. Padahal kalau menjalankan salah satu skenario di atas, itu benar-benar ada penambahan saham baru. Jadi benar-benar transaksi ini hanya pindah tangan saja dari pihak A ke pihak B gitu. Nah, kalau begitu siapa Pak yang mau jual dengan harga Rp2? Crazy ya. Padahal kalau dia jual misalnya 20 gitu ya, atau 50, banyak kali yang mau nampungin. Kenapa harus Rp2? Nah, karena ini belakangan juga sudah terkonfirmasi, sudah ada pernyataan keterbukaan informasinya. GPF ini memang bilang sudah menyatakan, oh ya ini bagian dari penyelenggaraan stock option atau program insentif jangka panjang perusahaan. Jadi GPF ini punya 106 miliar lembar saham. Bahkan sebelum IPO pun dia sudah adalah pemegang sahamnya gitu. Nah, jadi ini GPF ya. GPF sendiri adalah badan hukum ya, lokasinya di Cayman Island, tidak terafiliasi dengan Gotoh. Per tahunnya mereka dapat manajemen fee. Kalau saya baca prospektus, kalau nggak 150.000, 190.000 dolar sebagai biaya operasionalnya. Dan itu yang bayar perusahaan. Kemudian tugas dia apa ya? Tugas dia itu adalah mengelola dan mengadministrasikan program rencana insentif jangka panjang. Salah satunya program stock options untuk karyawan, direksi, komisaris, bahkan mantan karyawan juga dapat sama konsultan. Konsultan itu berarti pihak eksternalnya yang punya kerjasama yang ini. Nah, mekanismenya adalah transaksi negosiasi pada harga 2-202. Ya, jadi kita baca ya. Kemudian GPF akan mengalihkan saham emiten yang dimilikinya melalui pasar negosiasi kepada partisipan yang melaksanakan opsi sahamnya. Harga pelaksananya adalah 2 sampai dengan 202 per saham. Jadi karyawan-karyawan itu ditawarin saham ya dengan harga 2 sampai 202.
periode vestingnya itu 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. eh, jadi ada dia segera vesting, vesting 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, dan vesting berdasarkan performa emiten, misalnya mencapai valuasi tertentu, mencapai performa tertentu seperti itu. Nah, jadi ini periode vestingnya. Vesting itu artinya ini kan stock option, optionnya dieksekusi, itu maksudnya lebih ke artinya vesting, jadi dijalankan gitu. Nah, artinya kalau dieksekusi partisipan tadi itu bisa karyawan, direksi, komisaris, konsultan, ex karyawan yang mungkin di PHK tapi dia masih pegang haknya itu, dia punya hak untuk beli ya. Sekali lagi ya, beli ya, bukan dikasih ya. Yang jual siapa Pak? Yang jual GPF. Ya, sorry, bukan B ya, GPF. Nah, kemudian transaksinya itu terjadi di pasar nego. Pasar nego itu Bapak Ibu tidak input buy atau sell, jadi nggak bid nggak offer, langsung di matching. Ya, jadi misalnya saya mau beli, itu mau jual. Jadi kita bisa janjian, oke, saya beli ya, berapa? 1 juta lot misalnya, di harga Rp2. Yang jual sih itu. Jadi nggak ada antrian juga. Jadi nggak ada antrian, nggak ada pasang bid, nggak ada pasang offer. Dua pihak sepakat, transaksinya dilakukan. Jadi itu langsung dua pihak. Nah, inilah salah satu ciri khas transaksi negosiasi yang harganya 2 sampai 202. Menurut saya skema ini sangat bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan ini adalah pelaksanaan dari program ownership daripada perusahaan, itu berarti perusahaan akan muncul expenses di dalam laporan keuangannya. Muncul expense-nya kenapa? Dia kan nggak keluar uang, Pak. Dia cuma bayar pakai saham gitu. Nah, betul, tapi secara akuntansi ketika dia menerbitkan saham baru, itu kan jumlah lembar sahamnya bertambah, sehingga ada efek dilusi. Nah, secara akunting, perhitungan itu juga dianggap sebagai expenses, tapi yang non-cash. Jadi kayak biaya depresiasi. Biayanya ada, tapi nggak ada cash yang dikeluarkan. Nah, itu akan membuat laporan keuangan Goto makin berat gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini adalah pemegang saham GPF, jual kepada si karyawan, direksi, komisaris, itu tidak ada apa namanya, tidak ada yang namanya expenses bagi PT Gotonya. Jadi menurut saya secara corporate planning ini sangat-sangat bagus ya. Dan yang merancang ini saya bilang jenius sekali. Corporate planningnya luar biasa. Nah, GPF ini, maaf ya, bukan B ya, telah menjadi pemegang efek waktu Goto IPO. Jadi dia tuh sudah kayak founder gitu. Nggak ada yang tahu harga belinya berapa. Bisa Rp1, Rp2, Rp3, terserah gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia modalnya Rp1, dia jual ke orang Rp5, dia sudah untung 5 kali lipat. Tapi saya kira tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya memang saham-saham itu memang sudah disisihkan untuk dijadikan sebagai program karyawan. Gitu. Nah, apakah pelaksanaan daripada eksekusi GPF ini menyebabkan kinerja Goto turun? Kan tadi sudah saya jelaskan, tidak ada. Jumlah lembar sahamnya masih sama kok. Ya, kalau jumlah lembar sahamnya bertambah, ya earning per share-nya akan turun kalau ada earnings. Tapi karena jumlah lembar sahamnya cuma pindah dari A ke B, terhadap Goto itu hampir nggak ada efeknya. Gitu. Dan pada saat dia jual sahamnya kepada karyawan, actually dia dapat uang. Ya, jadi pada saat dia jual misalnya 1 juta lembar di harga Rp10, ya dia dapat ini 10 juta rupiah. Nah, urusan karyawannya mau jual di market, jual di negosiasi harga 50-60, itu urusan karyawannya lagi, sudah bukan urusannya si Goto ataupun si GPF. Karena dia sudah menjalankan fungsinya. Gitu. Nah, tapi ngaruhnya paling secara sentimen. Sentimen kenapa? Ya bayangkan aja ya Bapak Ibu dapat saham di harga Rp2. Kalau harga sekarang 100, saya kan sudah beggar 50 kali. Kalau saya jual di harga 50 saja, itu saya juga sudah beggar 25 kali gitu. Jadi mungkin orang yang lihat harganya sekarang dia untungnya sudah banyak, ya udah jual aja deh. Walaupun harga marketnya jatuh-jatuh dia nggak peduli, nggak apa-apa. Toh harga modalnya 2 kok. Ya. Nah, ini akan menciptakan tekanan jual. Jadi orang-orang yang mau menjual bukan hanya orang-orang yang panik karena sudah rugi banyak, bukan karyawan-karyawan yang sudah dibuka locknya mau ini, tapi juga orang-orang yang baru mendapatkan ini. Ya. Nah, sekali lagi ini bukan untuk umum.
Banyak yang tanya ke saya, gimana Pak caranya saya beli dengan harga 2? Ya, kamu harus jadi karyawan dia dulu. Kemudian KPI-nya tercapai. Kemudian dalam kontrak dilihat, kalau KPI tercapai, kerja sekian tahun, itu harga harga belinya berapa. Kalau dia tulis 120, ya kamu mau apa? 120 juga. Ya. Nah, jadi ini adalah perkiraan saya, dan somehow sudah terkonfirmasi bahwa ini benar. Kenapa ada transaksi GoTo di negosiasi market dengan harga Rp2? Pembahasan saya atas nama saham di sini bukan rekomendasi untuk beli, jual, atau hold saham GoTo ataupun saham-saham yang lain. Terus terang, kalau rekomendasi saya adalah beli reksadana panin. Reksadana di tempat saya bekerja. Nah, jadi kurang lebih penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.